Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap panitia dari Masjid Al-Muhsinin. Saya sambil nunggu tulisannya tuh. Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah Joglo. Kita doakan semoga segenap panitia pengurusnya dilimpahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap syaraif, segenap majelis ta'lim, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Beramal karena cinta kepada Allah dan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mau tahu beramalnya kita itu disebabkan karena apa dan mengapa kita sebaiknya beramal karena cinta. Untuk itu, agar ilmu kita pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kita mau buka kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya, memandu kita melewati jalan kehidupan kita yang tersisa di atas muka bumi ini. Semoga Allah menjadikan ilmu kita sebagai pemandu yang memandu langkah kehidupan kita dari dunia hingga surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentu cita-cita kita sebagai seorang hamba
adalah menjadi seseorang yang selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Dan tentu cita-cita kita sebagai seorang hamba adalah menjadi seorang hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan disayang oleh baginda kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena memang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, katanya Nabi Muhammad, ma tagarraba ilayyal mutaqarribun, qalallahu taala, ma tagarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaratu alaihim. Tidak ada cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi sebagai hamba nih, kita kalau pengen dekat sama Allah, caranya jalanin apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah, apabila aku lihat hambaku yang fardunya benar, yang fardunya dia kerjakan dengan benar, sholat gak pernah tinggal, puasa Ramadannya juga dia kerjakan, dan dia tinggalkan yang haram-haram, tidak berhutang riba, gak pacaran, gak mabok, kecuali lagi bulan-bulan pertama kehamilan. Kok jarang ngaji, mabok ustazah? Lagi berat-beratnya hamil nih. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu sudah meninggalkan yang haram-haram dan kamu laksanakan yang wajib-wajib, kemudian ditambah, kata Allah, mazal al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil, yang fardunya udah beres ditambah dengan yang sunnah. Salatnya bukan hanya yang fardu, bukan hanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, akan tetapi juga duha ada, witir ada, qobliyah ba'diyah ada, tahajud ada. Puasanya juga bukan cuman puasa fardu. Deket lagi nih hari tarwiyah dia puasa. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah dia puasa. Bulan depan lagi ada puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Dia puasain dengan hari sebelumnya, namanya hari Tasu'a. Dia kerjakan puasa-puasa sunnah. Jika dia bukan seorang istri yang suaminya ada di rumah, dia pun juga mengerjakan Senin, Kamis buat puasa. Dia tambahkan ibadah-ibadah sunnah dari yang fardu. Tak hanya bayar zakat, tapi dia pun juga bayarkan sedekahnya, dia keluarkan sedekahnya, setiap dapat rezeki dia berikan pula sebagiannya kepada orang-orang yang memerlukan. Yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Dari kesunahannya baginda kita Nabi besar Muhammad, kata Allah, hatta uhibbah, aku pun jadi cinta padanya. Kalau ada seseorang dicinta sama Allah, hasilnya gimana? Dengerin nih, enak bener jadi hamba tercinta di sisi Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih
wa rijluhu alladhi yamshi ilaiha wa idza sa'alani la'u'tiyannah wa idza ista'adani la'u'idhannah. Hadis sahih. Kata Allah, apabila aku cinta kepada seorang hamba, ada hamba hidup di atas muka bumi nih kayak kita sekarang nih, tapi Allah cinta kepadanya, apa yang akan Allah buat? Sedikit sekalian, aku kata Allah kalau cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Artinya Allah akan letakkan cahaya pada mata hamba tersebut sehingga dia hanya akan melihat kebaikan dan keindahan pada apapun. Makanya saya pernah nulis, saya sering bilang, indah jelek adanya di matamu. Mata yang indah hanya akan dapat melihat keindahan pada diri siapapun, pada apapun yang dia lihat. Indah jelek adanya pada matamu sendiri, teman-teman. Mata yang indah akan melihat keindahan pada diri siapapun. Mata yang buruk hanya akan melihat keburukan pada diri siapapun. Semuanya letaknya pada matanya itu sendiri. Kenapa bisa ada mata bisa melihat keindahan pada diri siapapun, pada apapun yang dia lihat? Masalahnya bukan pada apa yang dia lihat, tapi matanya telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada doa tuh. Salah satu dari doa yang sering saya minta sama Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu sebagai sesuatu yang indah di mata saya sehingga saya senang untuk mengikutinya. Tampakkanlah keburukan sebagai sesuatu hal yang jelek di mata saya biar saya senang meninggalkannya. Baik buruk adanya di mata kita, dan Allah akan jadikan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah beri cahaya di matanya, dia melihat dengan cahaya Allah. Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha, aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Artinya Allah akan letakkan cahaya di telinganya, dia mendengar dengan cahaya Allah. Walisanuhu alladhi yatakallam bih, aku akan menjadi cahaya di lisannya, aku akan memberi cahaya di lisannya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan menjadi tangan untuk dia bergerak dengannya, aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Artinya ada cahaya di tangannya, ada cahaya di kakinya, bergerak dengan cahaya Allah sehingga bergerak hanya kepada kebenaran dan kebaikan senantiasa. Enak orang kalau dicinta sama Allah. Ada lagi ya Allah, ada lagi. Wa idza sa'alani la'u'tiyannah, apabila dia meminta padaku, aku akan memberi padanya. Bahkan kadang sebelum dia minta udah dikasih. Dicintanya sama pemilik jagat raya. Allah akan jadikan semua yang ada di semesta berkhidmah melayani dia. Wa idza sta'adzani la'u'idzannah, apabila dia mohon perlindungan padaku, kata Allah, aku pun akan melindungkan dia dari sesuatu tersebut. Aku jaga dia. Apa yang dia gak mau gak akan aku kasih. Apa yang dia suka, apa yang dia pengen sebelum dia minta udah aku kasih. Enak bener.
jadi hamba yang tercinta di sisi Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini nih, Allah tuh kalau udah cinta sama hambanya nggak main-main. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Analladzi idza aradtu syai'an an yaqula lahu kun." Aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Aku adalah zat yang kalau menghendaki sesuatu jadi sesuatu tersebut. Aku akan menjadikan orang-orang yang aku cintai apabila berkata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Oh, kalau dicinta sama Allah tuh. Kalau dicinta sama Allah, luar biasa balasan dari Allah di dunia sebelum kelak Allah akan muliakan dia di akhirat nanti. Saudara sekalian, Allah tuh kalau cinta gak ada deh yang bisa mengekspresikan cinta lebih daripada bagaimana Allah mengekspresikan cinta kepada hamba-hambanya. Ini saya ceritain. Saudara sekalian saya muliakan, satu waktu masing dengan mobilnya, masing-masing dengan penjaganya. Orang aja bisa cinta sama seseorang dan memberi segitu banyaknya, teman-teman saya sekalian. Dan saya sampaikan sekali lagi, tidak ada yang lebih baik dalam mengekspresikan cinta, menunjukkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, saya sampaikan sebuah kisah yang mengerikan. Saya sampaikan kepadamu sesuatu hal yang mengerikan, bukan kisah, ucapan, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, "Ya Daud, utlub mahabbati." Wahai Daud, carilah cintaku. Aku wahai Daud, apabila cinta kepada seorang hamba, aku akan berkahi kehidupannya bahkan sampai keturunannya yang ketujuh. Wahai Daud, hati-hatilah terhadap kemurkaan dan kebencianku. Jangan sampai kamu menjadi seorang yang aku benci. Sebab Daud, apabila aku membenci seseorang, aku dapat membenci dia hingga keturunannya yang ketujuh. Hati-hati. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Carilah terus cintanya. Berbuatlah karena mencintainya. Kerjakan sesuatu karena mencari-cari cintanya. Kenapa? Sebab dia kalau sudah cinta, dia tahu bagaimana memperlakukan hamba-hamba yang dia cintai. Allah kalau udah cinta sama seseorang, Masya Allah. Allah cinta sama kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad. Dari cintanya Allah kepada Nabi, ibu kebayang gak sih? Sampai Nabi tuh sama Allah dibuat gak punya bayangan. Saya kalau mikir-mikir, ya Allah, Allah luar biasa sama Nabi Muhammad. Allah cinta sama Nabi Muhammad sampai dibuat Nabi Muhammad itu gak punya bayangan. Bener Ustazah, Nabi gak punya bayangan? Gak ada, Nabi gak punya bayangan. Ada lagunya tuh, wala dhillun lahu bal kana nura. Kan begitu?
Ibu-ibu tahu lagunya? Enggak tahu, enggak apa-apa Bu. Saya mau nyanyi juga suara saya pas-pasan, bingung saya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Nabi Muhammad itu enggak punya dhil, enggak punya bayangan. Sebab bal kana nura, Nabi Muhammad cahaya. Cahaya enggak punya bayangan. Benda kalau kena cahaya jadi ada bayangannya, kan gitu ya? Cahaya enggak punya bayangan. Sehingga sekalian, kenapa Nabi Allah jadikan gak punya bayangan? Karena Allah gak mau ada orang nginjek bayangan Nabi Muhammad. Kebayang gak? Allah dari cintanya sama Nabi Muhammad sampai Allah jadikan Nabi gak punya bayangan. Karena Allah gak suka ada siapapun nginjek bahkan bayangannya Nabi Muhammad. Kita kan padahal kalau diinjak bayangan kita nggak kenapa-napa. Ada nggak di antara kita yang, awas dong sakit, kenapa sih kamu injak bayangan saya tuh? Tapi dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi sekalian, dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah tuliskan nama Muhammad bersandingan dengan nama Allah di tiang-tiang arsy. Allah jadikan nama Muhammad ada di pintu-pintu surga. Ini kita baca fakta ini, iman ini, hal yang kita yakini ini di dalam kitab-kitab sejarah, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dalam tafsir-tafsir para ulama ketika mereka menerangkan warafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Allah cinta sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, Allah dari cintanya sama Nabi Muhammad, semua yang berkaitan sama Nabi Muhammad jadi dicinta sama Allah. Sahabatnya Nabi Muhammad dicinta sama Allah, keluarga Nabi Muhammad dicinta sama Allah, orang tua Nabi Muhammad dicinta sama Allah, anak-anak Nabi Muhammad dicinta sama Allah, cucu-cucu Nabi Muhammad dicinta sama Allah, umat Nabi Muhammad dicinta sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ini kita nih, modelan kayak kita nih. Allah Subhanahu wa taala bilang kalian sebaik-baik umat. Serius. Kenapa nih kita nih? Kok bisa modelan kayak begini dijadikan sebaik-baik umat? Saya ngaca gitu, kenapa? Sebaik-baik umat nih serius. Ibadah berantakan, akhlak berantakan, ilmu gak seberapa. Apa yang bisa bikin kita jadi dapat prediksi sebaik-baik umat? Imam Al-Busiri dalam burdahnya menyampaikan, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kata Allah, beruntung kalian wahai umat Islam, kalian dipilih Allah sebagai sebaik-baik umat. Kenapa bisa begitu? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena yang ngajak kita ke jalan Allah adalah sebaik-baik Rasul, Allah pun menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Jadi kita cipratan doang, gak benar-benar dicinta karena kitanya. Kita nih dicinta karena sesudah kita mengucapkan la ilaha illallah, kita juga mengucapkan Muhammadun
karena ada iman kepada baginda Nabi Muhammad. Allah dari cintanya kepada Nabi menjadikan kita umatnya sebagai sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Apapun yang berkaitan sama Nabi dicinta sama Allah. Rambut Nabi dicinta sama Allah. Bu, ibu kalau rambutnya rontok, rambut ibu tuh ukur dah. Ukur sekarang, ukur tahun depan. Nambah apa nggak nambah? Nggak bakalan nambah. Rambut udah kepotong, udah nggak bakalan bisa nambah, Bu. Tapi sampai sekarang rambutnya Nabi Muhammad masih terus bertumbuh dan memanjang. Belum lama saya lihat fotonya. Rambutnya Nabi panjangnya udah hampir 2 meter. Panjang. Ustazah, tapi ada tuh rambutnya Nabi di mana-mana tuh nggak tambah panjang. Yang nggak tambah panjang itu rambut alis, rambut sengsara aja bang. Derita saya bang. Iya ya Ustazah, kenapa saya suka merasa begitu? Masalahnya bukan siapa suamimu teman-teman. Kamu mau dapat suami kayak gimana sekalipun, semua orang tuh satu paket kok, ada kelebihan, ada kekurangannya. Ustazah enggak Ustazah, suami saya enggak punya kelebihan selain berat badan. Ada. Kenapa saya nggak bisa lihat kelebihan-kelebihan suami saya? Karena matamu tidak diberi Allah cahaya, dengannya kamu melihat keindahan pada diri setiap orang. Kenapa mata saya nggak diberi cahaya sama Allah? Karena kamu belum tercinta di sisi Allah. Raih dulu cintanya, kamu berbuat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah berikan balasannya. Kamu tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan cahaya di matamu. Ngelihat anak, ya Allah, sayang benar. Makasih ya Allah telah Kau karuniakan untuk saya anak-anak yang sebegitu menyenangkannya. Semuanya lihatnya bagus saja gitu. Buka rapot anaknya, ada merahnya 1, alhamdulillah. Bagus bener nak rapotnya, apaan mah ada merahnya 1, mama dulu 5. Ada cahaya di matanya. Ngelihat tetangga semua baik-baik, ngelihat orang semua baik-baik, ngelihat semuanya. Orang itu baik apanya tuh, liatin bajunya aja terbuka-terbuka. Iya, dia belum dapat hidayah untuk urusan itu, tapi dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia adalah seorang istri yang sangat santun kepada suaminya. Dia bisa melihat kebaikan dalam diri siapapun. Kenapa? Itu tadi, cahaya di matanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang yang ada cahaya di lisannya, bicaranya indah, bicaranya bagus. Sama suami bicaranya bagus, senyum. Suaminya nanya, kamu senyum gitu kenapa? Mau saya transfer? Enggak kok. Ya kalau ditransfer alhamdulillah. Tapi saya senyum gak karena itu kok. Terus kamu senyum terus dari tadi kenapa? Seneng jadi bini abang. Beruntung sekali saya memilikimu. Masya Allah. Orang yang punya cahaya di lisannya, dia ngerti harus bicara apa, kepada siapa, kapan waktunya. Tahu dia. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
Dan saya banyak berjumpa dengan mereka-mereka itu teman-teman. Orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sampai-sampai kayaknya belum ngomong aja mereka udah tahu semua gitu. Subhanallah, subhanallah. Insyaallah. Luar biasa. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak perlu banyak-banyak ngomong sama mereka tuh udah tahu gitu semuanya. Hebat banget ya, ada cahaya-cahaya di mata mereka, ada cahaya-cahaya di telinga mereka, ada cahaya-cahaya di lisan-lisan mereka, selalu menebarkan cinta kepada siapapun, selalu membahagiakan siapapun yang berjumpa dengan mereka, terutamanya yang terdekat dengan mereka. Saya sampai dengar dari ucapan putrinya tentang guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith di Madinah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kata putrinya, dia bilang waktu saya tanya gimana kabarnya Habib Zain, kata putrinya gini, Habib Zain Halimah, Habib Zain fi jannatih, Habib Zain Halimah, Habib Zain di surganya sendiri. Saya bilang maksudnya kayak gimana? Habib Zain antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, antara beliau sama Allah. Saya tuh sampai kalau lagi barengan sama abah saya lupa kalau saya masih hidup di dunia. Sholat berjamaah, baca zikir bersama, baca ayat Al-Quran, beliau terangkan tentang makna Quran, beliau kisahkan tentang para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semuanya enak, semuanya adem, semuanya nikmat. Dia bilang, "Tar kalau saya udah pulang ke rumah, anak saya bilang, "Mah, kerannya rusak." Baru saya ingat, iya ya, masih di dunia pakai ada keran rusak. "Mah, listrik mati." Iya, masih ada di dunia saya. Masih ada ceritanya listrik mati. Kalau di surga kan nggak ada. Ada gitu ceritanya. Surga mendadak gelap, lampunya mati. Gak ada ceritanya, Masya Allah. Dia bilang sampai pernah nih kita nih Halimah, kata putrinya nih, lagi musim dingin yang dingin banget di Madinah. Teman-teman, Madinah tuh kalau lagi dingin, sama kayak Tarim tempat saya tinggal tuh, kalau lagi musim dingin, dinginnya belasan derajat Celcius, 11-12 derajat Celcius, dingin banget. Dia bilang, saya lagi kedinginan, saya keluar mau nyari selimut. Saya lewatin kamar abah saya yang kebetulan kamarnya itu nggak tertutup, pintunya tuh nggak tertutup rapat gitu. Dari arah pas saya lewat di kamar abah saya, dia bilang saya merasakan hawa hangat di dalamnya. Saya pun buka pintu kamar abah saya, ternyata abah saya lagi sholat. Dan itu bisa-bisanya udaranya jadi hangat di situ. Saya kemudian duduk di depan pintu kamar abah saya, liudafi biya nafsi, buat menghangatkan diri. Hamba tercinta di sisi Allah, Masya Allah. Lagi kedinginan dihangatkan sama Allah, lagi kepanasan didinginin sama Allah. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Hamba-hamba saudaraku sekalian, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Allah memuliakan mereka semulia-mulianya. Kita belajar untuk bisa jadi hamba yang pantas dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Di surga mereka tuh orang-orang tercinta di sisi Allah. Wa idza sa'alani lautian. Orang kalau tercinta di sisi Allah minta apa aja Allah cepet banget ngasihnya. Bahkan nggak pakai minta udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, mereka mohon perlindungan, dilindungi, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tuh kayak masih di dunia aja udah berasa kayak di surga, teman-teman. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang tentang para kekasih-kasih Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah, mereka nggak punya rasa takut, mereka nggak punya sedih hati.
Orang kalau tercinta di sisi Allah enak semuanya hidupnya. Bahagia hatinya. Pandangannya melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Telinganya mendengar hanya yang bagus-bagus saja. Hanya yang bagus-bagus saja yang dia perdengarkan, yang dia bisa dengar. Lisannya hanya akan mengatakan kalimat-kalimat yang indah. Gak bisa lisannya ngomong kasar, ngomong kotor, gak bisa. Saya kok bisa ya Ustazah? Ya berarti belum tercinta di sisi Allah. Yuk kita belajar. Gimana nih caranya nih untuk jadi hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu pengen jadi seorang yang tercinta di sisi Allah, enggak ada cara lain. Satu, kamu mesti berbuat. Kamu mesti beramal soleh. Jangan ditinggalin perintah Allah. Ini satu nih ya. Satu, kerjain taat. Pengen jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercinta, kerjain taat. Kerjain taat. Dia tuh nggak sholat tapi dia tercinta di sisi Allah. Nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Udah, jangan ngaco-ngaco. Jangan ngaco-ngaco. Dia tuh nggak sholat loh, tapi dia itu jadi walinya Allah. Ada apa ceritanya jadi walinya Allah? Jadi walinya setan kali. Tapi Ustazah, dia bisa terbang. Iya bisa terbang, bukan berarti tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya itu mah dikelabui nama setan aja tuh. Tapi Ustazah, saat saya rajin sholat malah ujian begitu banyak datang dalam hidup saya. Saya kalau pas ninggal sholat dulu tuh Ustazah, saya tuh sholatnya nggak rajin, malah hidup saya baik-baik aja gitu. Giliran saya rajin sholat nih, saya jadi orang bener, Ustazah ujiannya nggak kelar-kelar. Ya emang Bu, Kak, Dek, sesuatu itu kan kalau mau jadi bersih kan mesti dicuci dulu. Orang barang kotor mau dibersihin ya dicuci dulu. Dicuci itu nggak ada yang enak teman-teman. Dicuci itu nggak ada yang enak. Betul apa enggak? Dicuci itu nggak ada yang enak, dibilas, disikat, dibersihin kan gitu. Nggak ada yang enak. Kita mandi aja tuh kan sabunan ini itu segala macam gitu. Ya kamu disabunin, kamu. Jadi ketika kamu lagi misalnya dulu belum hijrah, dulu belum bener hidupnya, malah kayaknya baik-baik aja gitu. Giliran saya hijrah ujian banyak banget. Itu cara Allah untuk membersihkan diri. Kalau udah bersih, baru kan jadi pantas disukai. Bu, baju secakep apapun kalau kotor, ada yang suka. Baju nih udah jatuh, baju bermerek nih, 1 juta lebih harga bajunya. Jatuh di got, ada yang mau pakai? Ada yang mau pakai? Nggak ada yang mau pakai teman-teman, dicuci dulu. Kalau habis dicuci baru tuh kita mungkin pakai, kita mungkin seneng. Gitu kan? Demikian pula dengan kita-kita ini teman-teman. Jadi yang nomor 1, kalau kamu pengen jadi hamba Allah yang tercinta, maka kamu harus ngerjain taat. Taatlah kepada perintah Allah. Sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, Quran jangan tinggal, sedekah jangan tinggal, kebaikan-kebaikanmu jangan kamu tinggalkan. Berbuatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kepada kita hari-hari mulia, kita disunnahkan buat puasa, hari Tarwiyah, kemudian sesudahnya yang paling penting hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender kita di mana kita berada. Kalau di Indonesia nih lebarannya jatuhnya hari Kamis. Berarti puasa Arafahnya hari Rabu. Kamu puasa dari sebelumnya namanya hari Tarwiyah. Sebelumnya lagi hari Senin. Nah, tuh kamu puasa ini 3 hari. Hari Senin, hari Selasa hari Tarwiyah, sama hari Rabu hari Arafah. Tapi Ustazah, orang Saudi lebarannya hari Rabu. Masa kita puasa di sini padahal mereka sedang lebaran di sana? Boleh nggak saya tetap puasa? Nggak boleh kalau kamu lagi ada di Saudi. Tapi kalau kamu lagi ada di Joglo,
Kamu ikut kalender di mana kamu sedang berada. Ikut kalendernya orang Indonesia, kita lebarannya hari Kamis. Jadi kamu puasain hari Rabu sebagai hari Arafah. Ustazah, bukannya kalau Arafah itu hitungannya sama wukuf di Arafah? Enggak, itu padang Arafah. Tapi namanya hari Arafah adalah Aitasi' min Dzulhijjah. Tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Kita ikutin penanggalan di mana kita berada. Nggak usah terpengaruh sama tanggal orang-orang dimanapun juga gitu. Kita ibadah mah waktunya ikutan sama tempat kita ini. Ini kayak jam segini nih, udah mau deket asar. Kalau ibu-ibu telepon sama yang ada di Arab Saudi saat ini yang lagi haji nih, kita bilang gitu kan, oh sebentar ya, saya mau sholat duhur nih, udah hampir mau deket asar. Kata yang di Saudi, ya nggak boleh sholat duhur sekarang. Di sini masih jam 10:30, belum duhur di sana. Oh di sini udah mau lewat duhur, ya kan? Nah semua mengikuti waktu di mana dia sedang berada. Kita puasain tarwiyah, kita puasain Arafah. Hari Kemisnya haram puasa. Kita makan karena Allah, karena cinta kita kepada Allah. Kita puasa karena cinta kita kepada Allah, disuruh puasa kita puasa, disuruh makan kita makan. Gitu. Makan apa Ustazah? Makan daging kurban. Jadi silahkan yang mampu berkurban, potong kurban. Hukumnya kurban itu apa? Sunnah alal kifayah. Artinya kalau misalnya dalam satu rumah ada suami yang kerja, istri nggak kerja dan nggak punya uang sendiri juga. Anak-anak masih kecil-kecil, masih pada sekolah dalam tanggungan bapaknya. Cukup bapaknya ngeluarin satu kurban buat semua keluarganya itu. Nggak usah yang tahun ini kurbannya atas nama adik ya, nggak usah. Tahun ini saya kurbankan buat kamu dah, kamu yang kurban, saya nggak usah kurban tahun ini. Nggak bisa begitu teman-teman, nggak usah begitu. Satu kurban buat bapak, ibu, sama anak-anak tuh udah cukup satu gitu. Itu namanya sunnah alal kifayah. Kecuali jika si istri punya penghasilan sendiri atau punya uang sendiri. Istrinya kerja sendiri punya duit banyak, silakan kurban, pakai duitmu. Bang, kurbannya sekalian dong bang, beli kambingnya 2 buat saya atu. Nah kan kamu punya duit. Iya tapi kan saya kepengen beli tas baru bang. Ayolah bismillah ya, jangan pelit. Kita kerjain sesuatu karena cinta Allah. Kita mencintai Allah, kita kerjain. Diperintah Allah kita kerjain. Termasuk sembelih kurban, yang mampu silahkan. Kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa gitu. Ustazah saya nggak mampu kurban sapi. Ya udah kambing. Kambing juga nggak mampu. Udah kurban perasaan aja dah. Teman-teman sekalian, mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah itu syarat mutlak buat dicinta. Nggak ada ceritanya seorang hamba dicinta kalau dia nggak taat kepada Allah. Nggak ada ceritanya. Ustazah ada Ustazah. Kayak gimana ceritanya? Seorang perempuan masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Ada Ustazah dalam hadis Ustazah. Berarti kan perempuan ini adalah perempuannya fasik. Perempuan mohon maaf seorang pezina. Masuk surga hanya gara-gara memberikan air minum kepada seekor anjing dengan terompahnya. Teman-teman sekalian, bukan artinya abis itu dia terus berbuat maksiat kemudian dia mati masuk surga, enggak. Artinya hadis Nabi Muhammad yang seperti itu, artinya abisnya dia memberi minum hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, anjing tersebut, dia memberi minum kepadanya karena rahmat, karena kasih sayang, karena kesian,
sama anjing ini. Dengan sebab itu Allah turunkan hidayah menjadikan perempuan ini soleha. Dia mengerjakan ibadah kepada Allah sampai meninggal dunia dalam keadaan solehah hingga dia mati husnul khotimah, hingga dia masuk surga. Artinya begitu. Bukan habis itu dia mohon maaf melacur lagi kemudian meninggal dunia dalam keadaan melacur dia masuk surga, enggak gitu ceritanya. Enggak gitu ceritanya. Tapi sebab hidayahnya itu loh. Sebab hidayahnya karena memberi minum seekor anjing. Memberi minum seekor anjing itu pun juga bukan karena hal-hal yang lain, akan tetapi disebabkan karena kesian sama anjing yang adalah juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya gak ada ceritanya orang dicinta sama Allah padahal dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jadi Bu, Dek, Kak, jangan pernah memilih meninggalkan ibadah. Jangan jadiin pilihan. Enaknya sholat duhur apa enggak ya? Enggak ada ceritanya. Jangan jadiin pilihan. Datang bulan Ramadan, kamu tidak sedang dalam keadaan berhalangan. Besok enaknya puasa apa enggak? Ya puasa lah. Puasa. Bahkan tambahkan bersama dengan yang fardumu yang sunnah. Yuk belajar buat mulai kerjain tahajud. Ayo Bu, ibu-ibu di atas umur 40-an tahun nih, belum mulai tahajud juga, mau tahajudnya umur berapa Bu? Berarti kita belum 40 tahun nggak apa-apa kan Ustazah kalau nggak tahajud? Ya mesti tahajud juga lah. Dek, saya berjumpa dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Saya tinggal di kota Hadramut, di kota Tarim, Hadramut, Yaman. Itu anak kecil-kecilnya udah pada bisa ngerjain amal-amal ibadah sunnah. Orang di sana itu teman-teman, soleh-solehah. Saya sampai pernah dikasih tahu bahwa mereka kalau bangun tahajud itu sampai membangunkan anak-anak mereka bahkan yang masih pada bayi. Buat tahajud, ya enggak lah, bayi masa tahajud. Nah terus ngapain dibangunin? Dengan dua alasan kata mereka. Yang pertama biar anak kami terbiasa bangun di waktu malam. Yang kedua biar rahmatnya Allah yang turun pada jam-jam yang seperti ini, anak-anak kami yang kecil-kecil sudah dapat meraih rahmat tersebut. Makanya jadi pada soleh-soleha. Orang tuanya ngedidiknya kayak gitu. Kan kalau di negeri kita kebalik-balik. Jam-jam 3 anak nangis bayi nih. Buru-buruan disusuin kemudian nak bobo lagi nah masih malam. Kamu gangguin mama aja sih, ayo dong cepetan tidur. Masya Allah. Di sana anak 2 tahun, 3 tahun dibangunin jam 3 malam walaupun buat main. Walaupun buat dia main-main gak apa-apa, yang penting bangun di jam yang seperti itu. Biar terbiasa tahajud dan agar rahmat karunia pemberian dari Allah yang turun malam tersebut, anak-anak kami juga ikut serta mendapatkannya. Makanya anaknya pada jadi soleh-soleha. Masya Allah, dekat dengan jalan taat. Beberapa bulan lalu habisnya Ramadan, saya ada lihat satu foto teman-teman. Foto guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid bersama dengan anak-anak kecil. Ada sekitar 200-an anak di sekeliling Habib Umar bin Hafid. Kecil semua. Antara umur-umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Sampai di umur-umur 12-an tahun pokoknya belum balik gitu. Anak belum balik. Ada sekitar 200-an orang, banyak banget. Habib Umar di tengah-tengahnya fotoan sama mereka semuanya. Yang buat saya terenyuh adalah bahwa keterangan di bawahnya. Dia bilang haula al-aulad qad sallau ma'al habib salat tarawih muddat Ramadan. Ini adalah anak-anak kecil yang selama bulan suci Ramadan menjadi makmumnya Habib Umar bin Hafid salat tarawih, tidak berhenti atau tidak absen semalam pun selama bulan Ramadan.
Saya kasih tahu teman-teman, sholat tarawihnya Habib Umar bin Hafid setiap malam 2 juz Al-Quran. Kami yang udah besar-besar aja, berasa lama gitu. Ini ada anak kecil-kecil nih dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kayak begitu tuh keadaan mereka. Kebayang, gimana gak jadi anak-anak soleh kalau modelannya seperti itu. Dan kebayang gimana gak jadi anak yang dicinta di sisi Allah kalau mereka dari kecilnya sudah dalam keadaan seperti itu. Taat pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang jadi dekat dengan cintanya Allah. Bu, gampangannya gini deh. Ibu punya anak disuruh apa aja ikut, nurut. Ibu cinta apa enggak sama dia? Cinta. Pasti cinta. Makanya syarat mutlak pengen dicinta sama Allah adalah berbuat kebaikan, adalah taat ketika diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh pakai jilbab, nggak usah tawar-tawaran, Bu. Suruh nutup aurat, nggak usah tawar-tawaran, Dek. Ustazah saya mau pakai kerudungan, tapi yang ada poninya. Saya sering tuh lihat fotonya adik-adik nih pakai jilbab gitu ya, tapi dikasih poni nih di sekitar-sekitarnya ini. Apa coba maksudnya biar kelihatan cakep Ustazah? Enggak juga, Dek, enggak juga. Nambahnya enggak banyak. Langsung rapiin jilbab. Enggak usah tawar-tawaran, Bu. Urusannya diperintah sama Allah, sami'na, kita dengar, kita patuhi, udah gitu aja udah. Sama aturan Allah tuh jangan main tawar-tawaran. Ntar saya pakai jilbab kalau udah umur 40 tahun. Udah umur 40 tahun, ntar kalau pulang haji. Ntar kalau udah nikah. Ntar kalau udah ada aja. Ntar jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kerjakan karena Allah. Syarat mutlak buat dicinta. Gini loh, kerjakan yang Allah mau, biar kamu diberi apa yang kamu mau. Ngerjain perintah Allah gak mau, tapi kepengennya dikasih yang dia mau. Gimana ceritanya? Kamu dulu jadi hamba yang taat, insya Allah. Itu satu. Yang kedua, jauhi dosa. Kamu kepengen jadi seorang hamba yang tercinta di sisi Allah, tinggalin dosa. Udah gak usah mikir panjang lebar, tinggalin dosa. Ini buat adik-adik yang pada punya pacar, putusin deh. Atau bilang sama pacarnya, Bang, halalkan atau putuskan. Udah gitu aja. Ngapain coba banyakin dosa? Kamu pikir hidup gak dihisap apa? Dek, kita gak punya nyawa cadangan. Jadi kamu jangan pernah mikir kamu hidup nih masih dalam masa magang. Kita tidak hidup dalam masa percobaan. Hidup yang sekarang inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhirat nanti. Hidup cuman sekali, jangan mau kamu lewati dengan banyak aib dan celah dalam dirimu itu. Jangan mau belepotan dosa jalaninnya. Ayo, bukan cuman adik-adik nih, banyak emak-emak juga udah pada punya suami, punya pacar lagi. Hasil reuni CLBK, cinta lama bersemi kembali. Malam-malam udah sebelahan sama suami udah tidur, udah ngorok, HP bunyi. Dia buka, apa kabar? Kamu udah makan? Jam 11 malam, sepenting apa nanya kabar udah makan apa belum?
Saudariku sekalian yang saya muliakan, terus kamu lihat suami kamu, dia mah gak pernah nanya saya udah makan apa belum. Lah dia gak perlu nanya udah makan apa belum, nah makannya barengan. Aduh, hati-hati sama dosa, hati-hati sama dosa. Kamu jawab pelan-pelan, nggak apa-apa suami saya nggak lihat ini. Suami kamu nggak lihat, tapi Allah lihat. Suami kamu nggak lihat, Raqib Atid lihat. Semua yang kamu lakukan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidaklah seseorang mengucapkan, melafalkan satu ucapan, melainkan ucapannya ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Hati-hati bu, kalau bukan dirimu sendiri yang menjaga diri dari dosa, siapa lagi? Siapa lagi kamu pikir yang akan menjaga hidupmu ini? Kamu sendiri yang punya kendali atas hidup kamu. Jangan mau hidup kamu satu-satunya ini kamu jalani dengan bersimbah noda-noda. Jangan. Kamu nanti kelewatan cintanya Allah. Suamimu kalau tahu perbuatanmu bisa hilang cintanya. Allah Subhanahu wa taala tahu perbuatan kamu, Allah bisa hilang cintanya darimu, atau bahkan Allah menutup pintu cintanya darimu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mau hidup bersimbah dosa. Dah, tinggalin dosa-dosa. Tinggalin. Apa aja deh jenis dosanya tinggalin. Saya sih Ustazah sama suami alhamdulillah, cuman saya tuh suka gak tahan sama kreditan. Bawaan kalau ngelihat panci-panci gitu. Beli lagi, kredit sih, berbunga, akhirnya utangnya banyak, utang riba, ya Allah bu. Pakai acara pinjol segala, akhirnya ditagihin tuh masih pinjol, ibu jadi susah. Jangan mau hidup dengan bawa dosa-dosa gitu. Ayolah, kepengen dicinta sama Allah, tinggalkan apapun yang dilarang Allah. Tinggalin. Nggak apa-apa kok dek, nggak punya pacar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak akan jadi penyesalanmu, apalagi kalau kamu sampai mati muda. Nggak akan jadi penyesalanmu. Ya Allah, kok saya meninggal dunia sih ya Allah. Kembalikan lagi saya ke dunia ya Allah, saya pengen rasanya. Ada yang nanya, apa kabar pagi ini? Saya seneng banget ya Allah, kepengen ngerasain pagi-pagi diucapin selamat pagi. Nggak usah susah-susah, kepengen ada yang nyelamatin pagimu, cukup masuk ke Indomaret. Pasti udah ada yang ngucapin tuh. Selamat pagi kak. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak usah kepengenan ada yang nanyain, kamu mau makan apa? Nggak usah punya pacar kalau cuman pengen begituan doang mah, buka GoFood. Saya kalau buka GoFood gitu kan, di atasnya kan, kamu lagi pengen makan apa? Ya ampun. Berasa ada yang perhatian. Dalah, hidup mah tinggalin aja dosa, tinggalin dosa. Nyesel kalau hidup kebanyakan dosa tuh nyesel. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, ibu-ibu saya tanya nih, nyesel nggak dulu pernah ngerjain dosa-dosa, nyesel nggak waktu tuaan gini? Nih dek, dengerin. Ibu-ibunya loh yang bilang. Nyesel nggak bu? Di sini ada yang nggak pernah pacaran dulunya?
Saya mau tanya gitu, habisnya nikah nyesel apa enggak gitu? Enggak nyesel. Saya dek, ini banyak adik-adik muda nih, ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu bahwa pacaran itu enggak mendekatkan kamu kepada jodoh, enggak. Enggak. Adik-adik saudaraku sekalian enggak. Kadang-kadang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Betul enggak? 5 tahun pacaran kawinnya bukan sama dia gitu. Ternyata 5 tahun cuman jagain jodohnya orang. Ya Allah. Saya cerita ini hanya untuk sekedar pembelajaranmu adik-adik sekalian. Ini adik-adik mulai mikir nih. Saya waktu pertama kali salaman sama suami saya sesudah akad nikah, saya baru lihat muka dia kayak apa. Saya nggak pernah ketemu dia, saya nggak pernah lihat dia, saya nggak tahu muka dia kayak apa sampai sesudah sah. Sudah sah tuh baru saya lihat mukanya. Untung aja ganteng. Saya nggak nyesel. Saya nggak nyesel dapat dia. Saya nggak tahu kalau dia. Masya Allah. Jadi nggak ada ceritanya deh. Dalam jalan taat, tinggalkan dosa, kamu layak dicinta dan tenang aja. Allah kalau cinta, Allah paling tahu bagaimana memperlakukan hamba yang dia cintai. Nggak usah takut, nggak usah takut. Saya kalau nggak pacaran ntar gimana nikahnya Ustazah? Ya nikah mah nikah aja. Nanti akan datang laki-laki yang sudah akan menjadi jodohmu itu akan datang untuk melamar dirimu. Ini kenapa emak-emak yang pada senyum-senyum ya? Masya Allah. Tenang Bu, ada istilah dek, tenang. Ada istilah garam di laut, asam dalam bumbu rujak ketemu juga. Udah tenang aja, ketemu. Kalau udah catatan jodohnya ketemu. Tenang aja, nggak usah pakai pacaran. Ibu-ibu juga nih. Nak, kok kamu nggak punya pacar sih nak? Teman-teman kamu tuh udah pada punya anak 2. Kamu pacaran dong, biar cepet. Mama nih udah pengen punya anak. Jangan ngeracunin anak-anakmu Bu, buat ngerjain yang haram. Ya, nanti kalau ada laki-laki yang mendekatimu, dek, kasih sama dia nomor bapakmu. Nih, lamar saya, gitu. Kalau udah dilamar istikharah. Kalau hasilnya bagus, bismillah, segerakanlah menjadi sah. Nah, udah tuh. Jadi kalau mau dicinta sama Allah, 1 kerjakan taat, 2 tinggalkan dosa. Yang ketiga, kalau kamu kepengen jadi hamba Allah SWT yang tercinta, kamu dicinta di sisi Allah SWT, adik-adikku, ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, cintai orang-orang soleh. Cintai orang-orang soleh. Itu syarat mutlakmu untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cintai orang-orang soleh. Cinta sama ulama, cinta sama para hafidz Quran, cinta sama orang-orang yang soleh-soleha, gitu. Jangan sampai kamu karena ada oknum santri yang begini, ada oknum kiai yang begitu, terus kamu langsung bilang tuh liatin tuh. Makanya saya mah gak respect sama kiai tuh, kelihatannya doang, bajunya begini begitu, ternyata kayak gitu kelakuannya sama santri-santrinya. Ya jangan gara-gara 1 orang kamu habisin semua orang. Bu, itu tuh jangankan 1%, 1000%, 1/1000 aja belum tentu. Ya kan ulama banyak, ya kan ya? Jangan gara-gara tingkah 1 orang yang belum tentu ulama juga.
kamu kemudian jadi memukul rata bahwa semua ulama seperti itu, ya enggak gitu ceritanya. Ada banyak hamba-hamba Allah yang memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu kepada mereka, menjadikan mereka para ulama-ulamanya Allah. Cintai mereka. Cintai mereka. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takunil khamis fayuhlikakallah. Cintai ulama. Jadilah ulama. Kalau enggak jadilah santri. Duduk di majelis-majelis ilmu, nyatet segala macam jadi santri. Kalau tidak jadilah pendengar. Nih kayak ibu-ibu nih, hadir di sini ya dengerin aja gitu. Kalau berapa hari kemudian tanyain, Ustaz Halimah kemarin ceramah di sana ngomongin apaan? Apa ya? Bagus pokoknya, tapi apa ya? Teman-teman sih sekalian tuh mustami' namanya, denger aja gitu, asal denger gitu. Mudah-mudahan sih banyak yang nyangkut ya Bu ya. Kalau enggak mustami' au muhibban, sekurangnya jadilah pecinta. Pecinta ulama, pecinta ilmu, pecinta santri, pecinta majelis taklim. Wala takunil khamis, jangan sampai kamu jadi kelimanya. Artinya jadi kelimanya, ulama bukan, santri bukan, hadir majelis taklim enggak, cinta pun enggak, malah benci kepada orang-orang soleh-soleh ini. Fayuhlikakallah, maka orang seperti ini akan dihancurkan oleh Allah. Ngeri teman-teman, ngeri. Kau udah di hatimu ada kebencian terhadap seorang waliullah, terhadap seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, terhadap seorang yang sibuk menyebarkan agama Islam, sibuk ngasih tahu tentang Allah, kamu benci kepadanya, hati-hati, banyak menjadi penyebab Islam tercabut sebelum kematian, hingga mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada dulu kampung sebelahnya, kampungnya Imam Abu Hanifah. Itu dibenci banget sama ulama namanya Imam Abu Hanifah. Dia gak suka sama Imam Abu Hanifah teman-teman. Sampai selalu dibahasakannya Imam Abu Jifah. Artinya imam bangkai loh gitu, mengenai Imam Abu Hanifah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia meninggal dunia itu Allah jadikan bangkainya atau jenazahnya bau bangkai yang busuk sekali, sampai baunya itu keciuman di kampungnya Imam Abu Hanifah. Padahal itu beda kampung, sampai keciuman sampai kemana-mana. Jadi orang hari itu, ada bangkai di mana sini, bau bangkai, iya nih bau bangkai. Allah kayak lagi mau ngasih tahu, yang bangkai bukan kekasihku Abu Hanifah, yang bangkai adalah kamu. Hati-hati sama kebencian terhadap orang-orang soleh, membuatmu dimurka sama Allah Subhanahu. Man adali waliyan faqad adani. Katanya Allah dalam hadis qudsi, siapa yang membenci kekasihku berarti dia sedang membenciku. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang membenci kekasihku, maka dia sama saja sedang mengumandangkan perang denganku. Na'udzubillah. Gak bisa jadi dicinta sama Allah kalau di hatimu terdapat kebencian dengan salah satu dari wali min auliyaillah, wali-walinya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Cintai para ulama, yang senang baca kitabnya para ulama, suka berziarah ke makamnya orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, suka berziarah ke makamnya nabi-nabinya Allah, terutamanya manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Gak ada ceritanya seseorang bisa diangkat jadi kekasih Allah kalau dia nggak cinta sama Nabi Muhammad. Mustahil. Ada orang dicinta Allah tapi dia nggak cinta sama Nabi Muhammad, mustahil teman-teman, nggak mungkin ada ceritanya.
Oh Ustazah bisa kok. Siapa? Robiah Adawiyah jadi waliullah. Dia gak cinta sama Nabi Muhammad. Siapa bilang? Ini kamu fitnah nih. Sayyidah Robiah Adawiyah itu dia pernah berkata, dia bilang, saya baca kisah tentang Nabi Muhammad, seseorang menghidangkan makanan kepada Nabi, saya iri, saya ingin menjadi dia. Pengen jadi orang yang nyuguhin makanan, bukan. Saya iri sama cerita ini, kata beliau. Kamu pengen jadi apa Robiah? Pengen jadi orang yang nyuguhin makanan kepada Nabi? Bukan, bukan. Bukan. Oh, pengen jadi makanannya ya. Pengen jadi makanan dimakan sama Nabi gitu, bukan juga. Bukan. Terus pengen jadi apa kamu? Saya pengen jadi kayu bakarnya. Pengen jadi kayu bakar dipakai sampai habis tak tersisa untuk memasak makanan yang disuguhkan kepada Nabi besar Muhammad. Ucapan besar teman-teman, ucapan pecinta. Allah tuh gak ada ceritanya cinta sama seseorang yang gak cinta sama Nabi Muhammad. Gak ada cerita. Makanya tuh ada satu kisah, ini ya terakhir nih cerita. Ada satu kisah orang tinggal di Madinah, tiap sholat di Masjid Nabawi lebih dari 40 tahun, waktu dia meninggal dunia, tiap jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat, ngebalik, gak bisa ngadep ke arah kiblat. Adepin lagi ke arah kiblat, ngebalik lagi, sampai diganjel pakai kayu, ngebalik sama kayu-kayunya. Diganjel pakai batu, ngebalik sama batu-batunya. Ditanya kepada para ulama, nih gimana nih kalau kayak gini? Ya udah, Allah emang maunya kayak begitu, udah biarin aja. Dia ngadep badannya nggak ke arah kiblat. Syekh nih kalau kayak gini artinya apa? Artinya dia nggak mukmin di hadapan Allah. Kok bisa? Padahal dia Islam, disolati di Masjid Nabawi, dia orang Madinah, selama berpuluh tahun sholat di Masjid Nabawi teman-teman. Sholat di Masjid Nabawi selama berpuluh-puluh tahun. Kok bisa dia matinya dianggap gak beriman? Tanyain aja sama istrinya tuh. Kenapa bisa kayak begitu? Tanyain sama istrinya, kata istrinya, emang si suami saya tiap hari kerjanya di Masjid Nabawi, tidak sekalipun berziarah ke makam Nabi Muhammad. Hatinya gak punya cinta sama Nabi. Hatinya gak punya cinta sama Nabi. Dia pikir kemuliaan Masjid Nabawi karena dindingnya. Dia pikir kemuliaan Masjid Nabawi karena lampu-lampunya, karena payungnya. Gak ada. Kemuliaan Masjid Nabawi karena Nabi besar Muhammad yang bangun, yang sholat di sana, dan makam Nabi Muhammad SAW ada di tempat tersebut. Ada orang dia cium-ciumin makam Nabi Muhammad. Saya juga di sana gitu tuh. Sekarang nih kalau liatin TV, ya Allah, ngiri saya sama yang lagi ada di Nabawi, sama yang lagi ada di Mekah, lagi tawaf. Ya Allah, ya Allah. Kita sekarang memang tidak sedang ada di sana, tapi kalau hati kita punya cinta kepada Allah, punya cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita dianggap termasuk di antara mereka. Saya kalau ada di Masjid Nabawi, saya cium-ciumin aja apa yang ada di sekitar situ. Saya duduk-dudukin, pindah-pindah saya. Pindah-pindah saya duduknya. Ntar saya pegang-pegang, apa aja yang bisa saya pegang. Saya ciumin, saya cari-cari. Saya sambil bilang, ya Allah, mungkin Nabi Muhammad pernah duduk di sini. Mungkin Nabi Muhammad pernah lewat di sini. Mungkin Nabi Muhammad pernah ngobrol-ngobrol sama sahabatnya di sini. Mungkin Nabi Muhammad pernah tidur di sini. Ya Allah, setidaknya meskipun beda waktu, saya dengannya pernah bertemu dalam satu tempat. Meski beda waktunya, tapi setidaknya saya pernah berada dalam satu tempat dengannya.
Ya Allah, cintai saya sebagaimana Engkau mencintai dia. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ziarah makam Nabi, cium-cium jeruji makam Nabi Muhammad tuh, syubak. Orangnya ada bilang, Pak ngapain? Cium-cium pagar. Ngapain? Itu mah pagar besi no, rumah saya juga besi, cium-cium aja tuh besi rumah saya. Dia bilang, oh ini orang gak ngerti nih. Gimana sih? Quran ada lapisannya kan kulit tuh. Sebagian lapisan Quran kan kulit. Zaman itu kebanyakan lapisan Quran kulit. Coba cium, dia mau cium. Orang yang gak mau cium jeruji besinya Nabi tuh, dia cium Quran mau. Oke, diajak keluar. Pak, sendal saya juga kulit no Pak. Coba cium sendal saya. Ya Allah. Lah Bapak nyium Quran mau. Ya ini kan Quran. Lah Bapak cium sendal saya nggak mau, sama-sama kulitnya loh Pak. Sama kayak Bapak tadi saya cium-cium besinya Nabi. Bapak bilang rumah Bapak juga pagarnya besi. Saya nggak mau lah cium pagarnya besinya besi rumah kamu gitu kan. Dibilangnya saya kan kalau cium Quran saya mau, karena kan bukan karena kulitnya tapi karena Qurannya. Ya sama Pak, saya juga cium-cium besinya Nabi Muhammad bukan karena besinya, akan tetapi buat siapa yang ada di balik besi itu. Cinta saya kepada yang ada di balik besi. Kayak Majnun sama Laila. Teman-teman saya sekalian, tahukah kamu Syekh Majnun kerjaannya datang ke rumahnya Laila, dia cium-ciumin tembok rumah Laila. Dia bilang uqabbilu dal jidar walaysa dal jidar walakin hubbu liman sakanad diyar. Saya cium-ciumin temboknya bukan karena temboknya, akan tetapi karena yang ada di balik tembok ini. Kita cium-ciumin jeruji besinya Nabi bukan karena besinya, akan tetapi karena yang ada di balik besinya. Baginda kita Nabi besar. 3 hal itu kalau kamu lakukan, kalau kita lakukan, akan menjadi sesuatu hal yang layak, menjadikan kita hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah pun cinta kepada kita sekalian. Teman-teman saudara sekalian, kerjakan taat, tinggalkan dosa, cintailah orang soleh, cintai manusia paling soleh, bagindamu Nabi besar Muhammad. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Untuk keterangan tentang kurban dan lain sebagainya, teman-teman bisa buka di YouTube saya. Ada banyak keterangan di sana, kita nggak punya waktu untuk bahas. Udah beberapa menit lagi adzan asar. Kita akan tutup majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang taat, jauh dari dosa dan maksiat. Hati kita dipenuhi dengan cinta kepada hamba-hambanya yang saleh-salehah. Ala hadhihi niyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna bardafik, wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan cintamu. Cintailah kami ya Allah dan cintakan kami kepadamu.
Taruhkanlah dalam hati kami rasa cinta padamu mengalahkan cinta kami terhadap apapun. Letakkanlah rasa cinta di hati kami kepada para kekasih-kasih-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni segenap dosa kami. Bimbing kami menuju taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang salehah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kami hidup, dengannya pula kami mati ya Allah. Dengannya pula Engkau bangkitkan kami kelak di hari akhirat nanti ya Allah. Jangan pisahkan kami dari kalimat tersebut. Cintai kami dimanapun saja kami berada ya Allah. Taatkan kami kepadamu dimanapun saja kami berada ya Allah. Bimbing kami untuk menjalani kehidupan sebagai hamba tercinta di sisimu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim.